Yang pasti DPR belum punya soal fit and proper. Jadi yang ada itu tradisi politik aja. Komisioner-komisioner dari ratusan komisi ini dengan gaji yang rendah saja, katakan 10 juta per orang, dengan 100 komisi, setiap komisi rata-rata 5 orang, itu hitung berapa itu. Halo dulur, hari ini gua kongko bareng sama kawan-kawan Indonesian Parliamentary Center dan Om Yasin nih dari Hukum Online. Gua mau belajar banyak nih dari mereka. Hari ini kita akan ngobrolin soal sesuatu yang mungkin orang bosan kali ngomong, soal DPR. Soal parlemen gitu ya. Mudah-mudahan sih obrolan kita nggak bosenin ya. Nah, thank you Hanafi, Om Yasin Sama-sama. sudah mau kongko bareng nih. Gini, di beberapa waktu yang lalu kan pemerintah mulai melihat bahwa beban anggaran negara itu dianggap tidak efektif ya karena banyaknya komisi-komisi kuasi negara lah ya atau lembaga istilahnya apa kalau pemerintah ya, lembaga non departemen ya, lembaga non kementerian, Non struktural. Tapi kita nggak ngomongin itu sih. Kita kan ngomongin sebagian besar seleksinya kan lewat DPR ya. Iya. Fit and proper test. Nah, dari diskusi beberapa kali dengan teman-teman itu kan gimana caranya lembaga politik seperti parlemen itu punya standar yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tanda petik sebetulnya dalam rangka melakukan seleksi gitu. Karena kita tahu kan biasanya sebelum dilakukan fit and proper test oleh DPR kan ada pansel ya, ada pansel seleksi, dan beberapa kali kita bersinggungan dengan pansel beberapa lembaga itu kan mereka punya satu model seleksi yang paling tidak bisa diukur lah. Mereka punya tahapan tes tertulis, mereka melakukan tes psikologi ya, bekerja sama dengan lembaga-lembaga psikologi terapan. Tapi begitu masuk DPR kan ini jadinya seleksi politik nih. Gitu. Yeah. Nah, ini yang gua mau tanya nih, mau minta pendapat nih teman-teman. Gua mulai dari Hanafi dulu deh. Menurut cara tanya Indonesian Parliamentary Center tuh mekanisme fit and proper test di DPR gimana sih? DPR belum punya ya. Yang pasti DPR belum punya soal fit and proper. Jadi yang ada itu tradisi politik aja. Oke. Jadi kalau kan ada beberapa lembaga yang dari konstitusi itu mengamanatkan kayak KPU ya, kemudian ada Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau KPU ini melalui seleksi pemerintah, tapi kalau BPK ini dari DPR sendiri yang menyelenggarakan. Tapi pokoknya sekarang udah ada panselnya. Kalau BPK ya ada panselnya. Dulu kan yang awal-awal langsung DPR. Iya, langsung di DPR. Panselnya tetap dia yang bikin DPR. Oh, oke. Ya, dari DPR sendiri. Kalau catatan kami di beberapa lembaga yang terutama seperti BPK itu, jadi karena ini seleksi fit and proper yang menyelenggarakan DPR sendiri, kebanyakan yang masuk anggota DPR sendiri. Oke. Atau mantan anggota DPR. Mantan anggota DPR. Dan dia kan biasanya di akhir periode tuh, kayak kemarin 2019 gitu ya. Oke. Jadi itu peluang bagi para caleg yang tidak terpilih gitu ya untuk masuk. Atau anggota yang sudah habis masa jabatannya gitu atau ya. habis masa jabatannya dia tidak maju lagi di pemilu berikutnya itu BPK jadi peluang. Nah kalau yang lain kayak KPU, KPK, kemudian Bawaslu dan lembaga kuasi negara yang lain itu sebagian besar itu mereka terima bersih ya dari pemerintah itu, dari timsel yang dibikin oleh pemerintah. Ada misalnya dari tim pemerintah tergantung undang-undangnya ya, ada yang 2 kali dari jumlah, misalnya kalau 5 timsel 10 gitu, atau 3 kali kalau 5 misalnya 15. Nah, biasanya itu tergantung lobby politik dari si calon ini, dan itu tergantung dari partai-partai menyepakatinya. Jadi kayak kita buka nih lah, calonnya. Iya, kita buka nih calonnya.
lo mau siapa nih? Ya udah, ini ada yang milih nggak nih? Partai A, partai B, partai C, nggak ada, kirim. Terus buka lagi nama, partai A, partai B, partai C. Oh saya ngajuin partai A, partai lain, oh ada. Nah ini masuk. Jadi bukan berdasarkan kualifikasi bahwa ini orang punya kapasitas, ini orang punya integritas, punya kapabilitas, tapi berdasarkan kedekatan dari calon terhadap partai itu. Artinya kalau kita mau lihat gini ya, setiap komisi atau lembaga kuasa negara itu kan rata-rata memang mandatnya dari undang-undang ya. Iya. Kan itu pasti ada desain, ada cita-cita awal lah ya, paling nggak kenapa undang-undang, kenapa lembaga itu dimandatkan gitu. Iya. Nah, artinya kan kalau melihat proses seleksinya begitu kan bisa kita asumsikan bisa jadi jauh nih dari tujuan desain kelembagaan awal dengan yang dilakukan oleh DPR gitu. Iya. Ya harusnya kan ada proses ini ya, deliberasi dulu di internal komisi atau di internal alat kelengkapan yang ditugasi untuk itu. Nah yang terjadi itu memang tingkat strategis dari lembaga itu, interest partai terhadap lembaga partai dan fraksi ya. Ya semakin tinggi interestnya maka yang turun itu partai. Semakin rendah itu yang turun itu kapoksi lah, kepala kelompok fraksi di komisi gitu ya. Cukup diputuskan oleh kapoksi. Ya misalnya semacam komisi informasi ini kan belum dianggap strategis gitu ya. Itu kapoksi aja yang mutusin. Tapi kalau KPU itu ketua partai. Siapa yang milih, karena ini terkait dengan kemenangan partai politik. KPK berarti juga ya. KPK termasuk KPK karena menyangkut perilaku korupsi ya. Nah, macam-macam sih bentuknya seleksi. Ada yang disepakati antar fraksi gitu ya, maksudnya suaranya per fraksi. Si fraksi-fraksi ini nyalonin siapa, fraksi nyebutin, saya nyalonin ini. Fraksi B nyebutin nyalonin ini, kemudian disepakati. Ada yang mekanisme pemilihan, scoring, dengan menggunakan skor. Dulu mungkin Mas Dahlan juga bisa cerita sih soal bagaimana seleksi awal-awal komisi informasi itu. Kita mengajukan metode scoring ya dengan beberapa indikator. Nah, tapi kemudian yang kita dorong itu kan belum jadi tradisi, kemudian belum jadi mekanisme gitu ya. Dan sepertinya kalau kami lihat di Tatip DPR maupun MD3, proses seleksi ini seperti dibahasnya angin lalu aja. Nah, hanya satu pasal atau dua pasal tugas DPR adalah fit and proper, tapi tidak secara spesifik. Padahal kalau kita lihat kan ini milih orang yang menjalankan tugas negara. Ya, artinya di masing-masing komisi beda kebiasaan. Ya kan? Lo mau bilang begitu kan tadi ya? Iya. Di masing-masing komisi beda kebiasaan, di satu komisi pun untuk satu lembaga dengan lembaga lain juga bisa jadi mekanisme beda-beda. Iya. Di satu komisi, satu lembaga, periode tertentu juga beda juga kan? Beda juga. Kalau misalnya sama-sama kita lihat di komisi informasi kan di periode awal tuh pakai skor. Iya. Begitu periode berikutnya udahlah kompromi antar fraksi aja gitu. Itu juga mungkin yang membuat orang dari KPU pindah ke komisi apa, pindah lagi ke komisi apa gitu kali ya. Karena ya dia kan selama jadi KPU punya dukungan politik, dia bisa menjalin relasi dengan parlemen misalnya gitu. Itu ada faktor ke situ juga kan? Iya, ada karena fit and propernya ini berdasarkan dekatan politik ya. Yang penting ini orangnya siapa gitu kan. Iya. Oh, ini dari mewakili ormas mana gitu. Iya. Itu jadi kalau saya lihat sih banyakkan dari satu komisi ke komisi yang lain orangnya itu juga gitu ya. Apa ya, tanpa ada mekanisme dibangun untuk ngetes kapasitas dia itu di bidang itu. Banyak tuh dari orang dari KPU pindah ke komisi informasi, dari komisi informasi pindah ke KPU, terus ke Bawaslu, kemudian puter-puter ke Komnas HAM. Banyak banget tuh. Terus Komnas Haji apa gitu ya. Seperti itulah. Ini komisi ini kan
kandidat doktor hukum tata negara ini harus gue mintain pendapat nih. Kalau dalam kajian, dalam perspektif hukum tata negara gimana Om? Maksudnya gini, di konstitusi kan sebetulnya nggak ada ya. Iya. Disebutkan bahwa salah satu kewenangan DPR itu adalah melakukan fit and proper. Nah, gue nggak tahu ini munculnya dari mana sebetulnya mekanisme ini. Iya, sebenarnya ini dianggap sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Jadi fungsi pengawasan terhadap pemerintah yang dilakukan DPR itu ada yang terlibat langsung dalam konteks pengisian jabatan-jabatan publik. DPR ingin terlibat langsung menentukan siapa orang. Maka DPR di bagian akhir dari proses, gitu ya, di bagian akhir dari proses. Sebagai wakil masyarakat. Sebagai wakil masyarakat, gitu ya. Ada dia terlibat langsung, tetapi dalam dinamikanya ada akhirnya yang diputuskan tidak terlibat langsung mewawancarai dan sebagainya. Walaupun dalam praktek diwawancarai juga. Terlibat langsung itu termasuk menentukan siapa-siapa saja yang lolos. Bukan hanya itu sebenarnya, tetapi juga dia menentukan berapa jumlah yang harus diisi. Sekedar contoh misalnya, Undang-Undang Komnas HAM mengamanatkan kan 35 itu anggota Komnas HAM. 35 orang menurut undang-undang. Tetapi kemudian kan dia hanya menentukan 7 orang. Ya undang-undang mengamanatkan sebanyak-banyaknya memang 35. Arti sebanyak-banyaknya berarti kan dia boleh di bawah itu, gitu ya. Boleh 15, boleh 7 dan sekarang pokoknya maksimal 35. Maksimal 35. Hal yang sama juga terjadi di Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jadi di Badan Perlindungan Konsumen Nasional pun ditentukan jumlahnya maksimal 25. Nah, DPR bisa menentukan hanya segini yang memenuhi kriteria. Apakah pelamar lah katakan ya, pelamar tidak mencukupi segitu? Ya mencukupi sebenarnya, cuma DPR memutuskan ya segini saja. Ya. Maka dia wawancarai fit and proper test, tetapi dalam perkembangannya ada yang diputuskan akhirnya DPR itu tidak boleh melakukan fit and proper test. Statusnya adalah persetujuan saja. Persetujuan. Itu terjadi. Artinya ini variasi ya? Variasi yang terjadi nih. Kalau dulu kan sebagian besar itu fit and proper test. Jadi wawancara, didengar oleh publik segala macam. Ada misalnya dalam konteks komisi yudisial. Setelah ada yang menguji, mengkontestasi aturan itu, maka kemudian diputuskan DPR hanya memberikan persetujuan, setuju atau tidak terhadap usulan dari presiden. Nama yang diusulkan oleh presiden itu berasal dari pansel. Maka dia mengatakan setuju atau tidak, bukan lolos atau tidak, gitu. Walaupun endingnya sama sebenarnya, lolos atau tidak, atau setuju atau tidak, gitu ya. Tapi ada dalam konteks itu ya, Om, sorry gue potong. Dalam konteks menyetujui itu kan ada kasus di mana DPR keberatan. Ya. Misalnya gue nggak tahu ya, dulu kalau gue nggak salah Kapolri atau Ketua KPK ya. Ya. Pernah ada kejadian itu kan? Benar nggak sih? Iya. Ya, KPK kan? Nah itu artinya kan sebetulnya meskipun judulnya hanya menyetujui, tapi pada dasarnya sebetulnya punya kekuatan politik juga. Mereka membuka ruang wawancara juga sama dengan fit and proper test. Mereka wawancarai, gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau fit and proper test lebih terbuka, gitu ya, dibanding persetujuan saja. Kalau persetujuan saja di belakang, di dalam ruangan mereka udah bisa menentukan siapa yang kita setujui atau tidak, gitu. Keterlibatan intens DPR itu dari sisi tata negara, hukum administrasi negara sebenarnya sah-sah saja dalam fungsi pengawasan. Perdebatan yang muncul kemudian adalah batas-batas keterlibatan mereka seperti apa. Kalau sudah berbicara tentang batas-batas keterlibatan mereka, kembali seperti yang Mas Hanafi bilang tadi, ada nggak sih kriteria yang ditentukan oleh DPR? Beberapa di antara seleksi pejabat negara ini itu sudah melalui tahapan yang luar biasa di pansel. Tahapannya luar biasa bertahap. Calon hakim agung, calon komisioner itu ada psikologi, wawancara, di pansel segala macam. Bahkan mantan anggota DPR juga ikut di panselnya, gitu ya. Tetapi kemudian begitu di DPR itu mental, gitu ya. Jadi hilang semua, buyar semuanya.
DPR itu tidak melakukan jejak rekam apakah yang bersangkutan job seeker, apakah yang bersangkutan secara psikologis bisa menjadi pejabat negara, apakah secara akademik ia mampu menguasai persoalan-persoalan yang di bidangnya. Maka yang terjadi kemudian adalah pejabat-pejabat negara yang kadang-kadang dia juga bingung apa tupoksi, apa fungsi lembaga yang saya jalankan ini. Gitu. Karena betul Mas Hanafi, dalam praktek afiliasi politik lah, kedekatan politik lah yang dikedepankan. Pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya ikut seleksi di DPR, kita sudah tahu siapa yang akan terpilih berdasarkan pertanyaan anggota dewan. Sudah bisa diprediksi gitu. Saat fit and proper test Saat tadi. fit and proper test. Karena di situ ketika mengajukan pertanyaan itu ada bumbu-bumbu sanjungan kepada yang calon bersangkutan. yang bersangkutan. Bumbu-bumbu sanjungan, bumbu-bumbu bahwa yang bersangkutan kualitas bagus, makalahnya bagus, presentasinya bagus. Padahal itu belum presentasi itu. Ya. Belum gitu. Jadi kita udah tahu gitu ya. Itu berdasarkan pengalaman. Jadi sempat ada protes sebenarnya, bagaimana mungkin anggota DPR yang tidak pernah ikut fit and proper test itu melakukan fit and proper test gitu. Itu salah satu pertanyaan yang ya rasional sebenarnya. Sebenarnya. Artinya anggota DPR kan diseleksi berdasarkan dukungan publik ya. Dia bukan seleksi juga, election kan? Dia election. Ya, maksudnya kritik tadi kan lu aja nggak di fit and proper test, gimana lu melakukan fit and proper test gitu kan? Gitu. Nah, artinya kan ini sebetulnya relevan ya sama concern di awal tadi, gimana nggak boros anggaran gitu, asumsinya ya. Karena desain kelembaganya kemana, seleksi orang-orang yang mau duduknya kemana gitu kan. Akhirnya yang terjadi, ini gua asumsi gue sih, benar apa enggak ya. Akhirnya kan ya lembaga ini diisi orang-orang yang tidak sesuai dengan desain kelembagaan awal itu, apapun nama lembaganya kan. Jadi 3 sebenarnya efeknya. 1, soal birokrasinya jadi makin panjang. Birokrasinya makin panjang, biaya yang dibutuhkan makin banyak, dan otomatis standarnya makin tidak jelas. Standarnya. Solusi terhadap ini sebenarnya adalah membuat namanya panitia seleksi bersama yang melibatkan pemerintah dan DPR. Saya kasih contoh misalnya, seleksi calon hakim agung. Ketika proses wawancara di DPR, sebenarnya kan bisa dipotong di sini saja. Ketika seleksi di Komisi Yudisial, sebenarnya kan bisa dipotong di sini saja proses seleksinya. Karena panitia seleksinya itu banyak, ada 8 orang. Kenapa nggak melibatkan pemerintah, Komisi Yudisial, dan anggota DPR? Anggota DPR ini representasi dari Komisi 3, pemerintah juga representasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Yudisial lembaga independennya, dan ada beberapa akademisi. Itu memotong satu proses loh itu di DPR. Kalau dikatakan bahwa DPR berarti nggak terlibat, terlibat juga di situ. Siapa yang duduk di situ bukan KAI yang milih, tapi DPR yang milih Komisi 3. Silakan pilih siapa representasinya di proses seleksi wawancara. Karena nanti di DPR itu proses wawancara juga yang terjadi. Toh dia kan bisa melaporkan ke komisi, siapa ini bagus nih, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Apa gunanya tenaga ahli? Anggota DPR dia bisa mencatat. Ini bagus, ini tidak, segala macam. Cara demikian menurut saya itu bisa meminimalisir anasir-anasir politik dalam penilaian. Terminologinya anasir politik. Dalam penilaian. Pertimbangan-pertimbangan politik dalam penilaian. Yang meminimalisir. Yang selama ini lebih dominan ya. Selama ini lebih dominan. Jadi itu salah satu solusi menurut saya yang bisa dilakukan. Ya, artinya bisa dibilang begini. Ini kan jadi tantangannya jadi bertingkat ya. Satu, bisa jadi anggota DPR yang melakukan seleksi atau fit and proper test itu juga nggak punya bayangan ini lembaga dulu maksudnya undang-undang apa ya. Bisa jadi bukan begitu. Anggota DPR berbeda kemungkinan. Bisa jadi anggota DPR berbeda atau anggota DPR yang sama pun belum tentu juga dia juga persis. Juga masih ingat dulu waktu undang-undang dibikin, lembaga ini maunya apa sih gitu kan. Itu satu ya. Tidak banyak anggota DPR di dalam satu komisi yang melakukan fit and proper test terhadap lembaga tertentu. Dia clear pemahamannya soal ini desain lembaganya mau kemana sih gitu.
Itu satu. Yang kedua, karena dia tidak clear, maka model yang seleksi yang dilakukan oleh pansel itu seolah-olah jadi kayak mungkin terlalu kasar kalau gue bilang nggak ada gunanya, tapi kayak prosesnya dinegasikan gitu loh. Ya. Misalnya nyeleksi 5 orang, disodorin ke DPR 10. Untuk dari 10 ke 5 itu kan kadang-kadang kesannya jadi suka-suka DPR aja kan. Ya. Artinya seluruh proses yang dijalani oleh pansel yang ketat dengan segala macam metodologi itu kan kayak udah deh ini urusan politik gitu kan kesannya. Ya, sebetulnya kan gini Mas. Kalau dibilang DPR kurang begitu tahu orientasi lembaga, dia kan tiap tahun mengawasi. Misalnya Komisi 2 Iya juga ngawasi sih. KPU, Komisi 3 ngawasi KPK gitu kan. Iya. Itu kan tiap tahun dia punya record. Nah, persoalannya kan itu nggak pernah jadi pembahasan gitu ya. Setelah misalnya KPK selesai atau satu periode komisioner itu selesai, ini kita arahkan kemana? Dan persoalannya nggak ada di situ. Nah, kadang-kadang ketika masyarakat sipil itu masuk, ya, itu situasinya sudah agak telat gitu ya, agak telat. Anggota DPR sudah punya calon ternyata. Gitu. Nah, atau ketika proses sedang berjalan gitu ya, ketika proses fit and proper, semuanya sudah punya calon sehingga tidak ada ruang untuk mendiskusikan ini mau dibawa kemana lembaga ini. Gitu. Nah, saya kira sih proses-proses deliberasi hasil-hasil pengawasan itu ya, hasil-hasil pengawasan itu jadi tidak hanya berakhir di rekomendasi ke pemerintah, tapi juga DPR sendiri itu punya standpoint gitu ya. Ini lembaga sudah sampai mana, kita arahkan kemana, dan kira-kira orang seperti apa yang dibutuhkan. Nah, itu kan nggak ada proses yang kayak gitu. Tapi bukan kayak emang ini ya, Pi? Maksudnya dari 3 fungsi itu di DPR, fungsi pengawasan itu kan relatif memang secara sistem metodologinya kan relatif ini ya, relatif tertinggal lah kalau boleh dibilang kan. Maksud gua kalau dibanding dengan legislasi itu kan ada perencanaan di prolegnas, anggaran juga gitu kan, ada perencanaannya bersama pemerintah. Di pengawasan kan kreatif kita nggak pernah denger tuh ada satu dokumen perencanaan pengawasan gitu berdasarkan hasil reses misalnya, ya kan? Iya. Seringkali kan tiba apa ya, tiba saat tiba akal. Iya. Gitu nggak sih? Iya. Pengawasan, ya terutama pengawasan kelembagaan ya. Kan pengawasan DPR kan ada 2 ya, oversight sama scrutiny. Kalau scrutiny kan pelaksanaan undang-undang. Kalau oversight kan program. Ya, penyelidikan yang kasus-kasus yang spesifik seperti itu. Nah, kebanyakan yang muncul itu yang oversight ini, yang muncul di publik. Tapi yang rutin, bagaimana DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang dan anggaran, itu dilakukan terus, tapi karena rutin, jadi kadang kehilangan roh pengawasan itu sendiri, rekomendasi ke pemerintah, dan ini yang jadi keresahan beberapa ya orang-orang yang kita bilang di DPR cukup punya pemikiran yang reformis ya. Nah, pengawasan ini nggak punya daya ikat sebagaimana legislasi maupun penganggaran gitu ya. Jadi tapi harusnya kan 3 fungsi itu setara dong ya harusnya setara. Diberlakukannya sama kan. Jadi ada rekomendasi kalau legislasi selesai dilaksanakan, anggaran selesai dilaksanakan. Kalau pengawasan belum tentu. Iya. Kayak kasus BPJS kemarin itu, berapa kali DPR menahan supaya BPJS ini nggak naik, gagal juga. Bahkan sampai ke MA gagal juga. Jadi ya itulah kira-kira cerminan pengawas fit and proper ini cerminan kekuatan pengawasannya DPR. Iya. Tapi gini, gue itu punya pengalaman juga dulu melakukan pemantauannya setahun itu. Pemantauan sidang di DPR selama setahun, 3 fungsi. Nah, jadi catatan kita itu memang fungsi pengawasan itu memang mekanisme
mekanisme kerjanya relatif tidak tertata, seperti yang gue bilang tadi, relatif jika dibanding sama legislasi atau anggaran. Contoh yang paling sederhana aja deh, manggil Menteri Pendidikan nih, satu kasus, ya kan? Nanti bulan depan dipanggil lagi, itu kasus yang kemarin diomongin jadi rekomendasi nggak ditanyain lagi, udah lupa. Ya. Contoh paling nyata kan sebenarnya perdebatan di revisi Undang-Undang KPK ya. Dari awal sebagian masyarakat mempersoalkan dan menuduh bahwa apa yang dilakukan oleh DPR itu untuk melemahkan KPK. Logikanya kalau fungsi pengawasan berjalan, maka dalam setahun setelah undang-undang itu berlaku, dia merilis hasil evaluasi dia, hasil pengawasan dia. Ternyata benar, ternyata tidak benar. Tapi itu kan tidak dilakukan gitu. Padahal supporting sistemnya sebetulnya cukup ya. Iya. Sangat cukup. Badan apa sekarang namanya itu keahlian PKD. Badan keahlian dewan ya. Gitu. Itu juga kan isinya orang-orang hebat juga yang S2 rata-rata kali punya keahlian riset sebetulnya. Iya, bisa juga bahkan dia melakukan survei, wawancara atau metode apapun yang mereka lakukan, sebagaimana misalnya indeks yang dilakukan TI, indeks yang dilakukan Rule of Law oleh Bank Dunia gitu. Dia bisa melakukan itu dengan yang penting seperti kata Mas Hanafi tadi, ada parameter-parameter yang jelas yang dia pakai gitu untuk mengawasi apakah undang-undang ini sudah dijalankan atau belum. Dan hasil pengawasan itu seharusnya menjadi ukuran bagi dia untuk memberikan penilaian dalam rangka fungsi anggaran, dalam rangka fungsi-fungsi yang lain. Atau bahkan legislasi kan? Atau bahkan legislasi. Gitu. Ya kalau ditemukan ternyata undang-undangnya perlu direvisi misalnya. Kan artinya ketika mengusulkan proses prolegnas di pemerintah punya argumentasi yang cukup ya. Karena menurut gue itu kan paling tidak dijalankan pada saat legislasi ya. DPR punya rentetan public hearing misalnya. Punya diskusi keliling daerah, terlepas kita nggak usah berdebat soal kualitasnya ya, tapi paling nggak itu dilakukan gitu ya. Untuk ada kemauan, ada effort yang dikeluarkan untuk menggali masukan publik kan. Betul ya kan, mestinya di fungsi pengawasan juga bisa dilakukan itu kalau termasuk mengawasi apakah lembaga-lembaga auxiliary state organ ini benar menjalankan fungsi, apakah orang-orang yang ada di sini yang sudah kita angkat ini benar-benar orang yang fit dengan lembaganya gitu ya. Jadi itu tidak pernah dilakukan. Tapi ada fenomena yang menarik nih Mas Yasin, yang sekarang itu kan AKD itu dia bisa membentuk tim pengawasan. Itu alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan. Komisi itu bisa membentuk tim kerja, tim panja ya, kayak semacam panja gitu ya. Di internal komisi itu dalam rangka melakukan pengawasan. Satu komisi itu bisa 2, bisa 3, bisa 5. Itu yang memutuskan siapa? Paripurna? 2 komisi. Oh, di komisi. Di pimpinan komisi. Di pimpinan komisi. Tugasnya untuk isu-isu spesifik. Misalnya kayak kemarin itu soal Jiwasraya. Nah, karena setiap AKD itu bisa bikin komisi ya, bikin task force lah task force gitu ya. Ini kadang-kadang proses pengawasan itu tidak terintegrasi gitu ya. Terutama untuk kasus-kasus yang lintas komisi. Katakanlah misalnya kayak Jiwasraya, kasus Jiwasraya itu komisi 3 membentuk, komisi 9 membentuk. Kemudian komisi 6 membentuk untuk BUMN-nya. Nah, sementara publik itu menuntut pansus untuk melakukan penyelidikan gitu ya. Itu jadinya dengan kewenangan di AKD ini proses pengawasan itu nggak efektif gitu ya, kurang efektif, sehingga rekomendasinya itu tidak terintegrasi. Bahkan terakhir itu kan Jiwasraya mendapat bantuan berapa, 22 triliun di tengah pandemi. Ketika pandemi itu kan agak aneh gitu ya. Sementara ada tiga tim pengawasan di DPR itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik juga di badan keahlian itu kan dia punya PPP, pengawasan pelaksanaan undang-undang.
Kemudian juga ada tim anggarannya juga, akuntabilitas keuangan. Itu juga ada penelitinya. Sebetulnya kalau dari segi supporting system, Mas, itu Cukup ya? sangat cukup. Karena penelitinya di situ orang, ya katakanlah melalui proses seleksi yang cukup ketat. Profesional ya? Iya, orang-orang profesional. Itu artinya sekjen yang? Ya, sekjen yang seleksi. Standar inilah ya, aparatur sipil negara. Iya. Tapi agenda-agenda yang disusun oleh tim pelaksanaan undang-undang ini, pemantauan pelaksanaan undang-undang ini, itu kadang nggak sinkron dengan kebutuhan komisi. Kayak katakanlah misalnya kebutuhan untuk evaluasi satu lembaga, ini kan bisa dilakukan, tapi itu nggak terjadi. Itu fenomena ya terkait pengawasan ya, ini kaitannya dengan fit and proper tadi. Itu kan menarik. Kenapa misalnya tidak membentuk task force yang fokus untuk auxiliary body gitu ya. Jadi kayak Komisi 2 atau Komisi 3 gitu ya, membentuk tim pengawasan untuk KPK dan lembaga-lembaga lain di bawah Komisi 3. Itu juga menarik ya, saya kira kalau itu bisa dikembangkan oleh DPR, sehingga ada setiap periode itu DPR punya laporan perkembangan pengawasan auxiliary body di luar kementerian kepada kesehatan. Tapi kalau ya gue mau ini nih ke idenya Om Yasin tadi, kalau misalnya seluruh komisi mekanismenya dibuat kayak gitu, kayak katakanlah joint task force itu antara pemerintah sama DPR, jadi itu DPR bilang kita cukup sibuk lah untuk ngurusin semuanya gitu. Karena kan hampir tiap tahun kayaknya ada ya pergantian. Karena kan banyak banget. Atau berapa jumlahnya yang sekarang kita punya. Gimana Om itu? Iya, kalaupun misalnya alasannya kesibukan anggota DPR, saya kira fit and proper test bisa menyesuaikan. Kan ada teknologi juga gitu. Toh dia bisa mengajukan pertanyaan dengan memanfaatkan teknologi. Yang paling penting sebenarnya satu, representasi komisi, siapa yang akan mewakili di situ. Tinggal dibahas dengan pemerintah, dibahas dengan lembaga yang bersangkutan. Dari komposisi 9 misalnya anggota pansel, itu 2 anggota DPR, 2 tenaga orang akademik, 2 anggota masyarakat, 2 pemerintah, ya tinggal diatur aja apakah 15 atau apa gitu. Yang penting ini semua masing-masing mempunyai bobot penilaian gitu ya, bobot penilaian yang sudah terstandarisasi. Jadi nggak ada karena ini saudara saya, ini politik saya. Kenapa nggak dicabut aja sekarang sih? Udah lah kalau gitu DPR nggak usah ikut deh fit and proper test itu. Menurut Gimana? saya tetap harus ikut gitu ya, harus ikut. Tetapi sekarang yang terjadi menurut saya adalah kita terlalu berharap kepada DPR sehingga semua undang-undang kalau ada pengisian jabatan-jabatan publik selalu melibatkan DPR. Kenapa kita tidak batasi misalnya hanya lembaga-lembaga negara yang disebut di Undang-Undang Dasar, BPK, MA, KY, ya boleh gitu. Tapi kalau semua yang ratusan komisi-komisi negara ini mereka mau terlibat juga, ya pasti nggak bisa. Pasti nggak bisa. Bukan karena ini ya, bukan karena kan biasanya perdebatannya itu karena makna independennya itu tuh. Jadi kan kalau kesannya hanya dipilih oleh pemerintah itu jadi kesan independennya. Kira-kira pansel dari sisi latar belakang yang dibentuk oleh pemerintah rata-rata independen kok. Lah kan bukan mereka juga yang uji, psikolog yang uji. Bahkan melibatkan anggota DPR, kita katakan anggaplah itu independen. Lalu kita bertanya, apakah misalnya yang dipersoalkan orang seleksi calon anggota KPK independen nggak kira-kira itu? Jadi bahwa melibatkan DPR itu tidak ada jaminan benar-benar independen. Sebaliknya dengan tim pansel saja kita katakan tidak independen. Tergantung trust publik, tergantung siapa yang dipilih di situ. Artinya memang sejak awal kesungguhan menyusun komposisi pansel itu juga menjadi pertanda awal ya. Betul. Jadi kalau komposisi panselnya memang sungguh-sungguh dia representasi dari berbagai kelompok gitu dengan kalian masing-masing, kita bisa bilang, kita paling tidak bisa menilai bahwa ini seleksinya sungguh-sungguh. Memang dia ingin mengisi satu desain kelembagaan dengan orang-orang
dengan Betul. kualifikasi tertentu gitu kan. Iya, dalam skala global persoalannya adalah DPR berusaha, anggota-anggota DPR dan pemerintah berusaha untuk menjauhkan sejauh mungkin partisipasi publik, menjauhkan penilai-penilai yang independen. Itu misalnya bisa dilihat dari upaya DPR mengubah pengisian jabatan JPT, jabatan-jabatan tinggi. Mereka begitu getol mengubah Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 2014, karena di situ harus terlibat ASN, harus ada fit and proper test, harus ada proses seleksi gitu. DPR berusaha itu untuk tidak dilakukan lagi gitu. Karena apa? Untuk pengisian nggak usah ada lah fit and proper test. Karena di situ bukan mereka yang terlibat. Di situ yang melakukan adalah KASN. Ya. Jadi agak ini juga gitu, agak ironi juga, karena di forum ketika mereka tidak dilibatkan, maka mereka minta itu dihapus. Padahal konsepsi dasarnya kan merit system sebetulnya. Merit system dasarnya. Ini kalau ada unsur politik, kepentingan politik di situ kan jadi bubar juga Iya. konsep merit. Justru merit system itu yang ingin mereka hapus. Iya. Itu di Komisi 2 ya, itu udah berusaha untuk mengubah Undang-Undang 5 2014. Itu menurut saya itu salah satu indikasi bahwa hambatan-hambatan yuridis untuk pengisian jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan itu ingin dihapus oleh DPR supaya tidak ada hambatan bagi orang-orang yang sudah selesai masa jabatan di parlemen untuk bisa masuk ke situ gitu. Atau orang-orang dari partai gitu. Orang partai di pemerintahan bisa mereka isi di situ. Nah berarti kalau begitu, ini kan gini, kita jadi semakin menyadari bahwa posisi-posisi pejabat pemerintah yang di lembaga-lembaga keuangan negara itu kayak main-main gitu ya cara ngisinya. Yang gue sebut main-main itu karena ya tadi desain kelembaganya kemana, orang-orang yang ngisi itu belum tentu sesuai dengan desain kelembagaan. Iya, makanya kalau kita misalnya menggunakan analogi dulu ya, perbandingan dengan ASN. Di regulasi ASN, PNS itu kan ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan. Kalau kita analogikan itu ke pengisian jabatan-jabatan di lembaga-lembaga sampiran negara, maka harusnya itu ada analisis kebutuhan. Sekedar contoh nih yang lagi banyak diwacanakan. RUU PDP, perlindungan data pribadi, ada gagasan untuk membentuk lembaga baru atau dia ditempatkan di Komisi Informasi dengan membuat dua kamar di Komisi Informasi, satu ketentuan teroris, satu perlindungan data pribadi. Otomatis nanti katakanlah yang kedua yang terjadi yaitu penguatan Komisi Informasi, ada dua kamar. Logikanya harus ada jaminan bahwa orang-orang yang mengisi di kamar perlindungan data pribadi itu punya latar belakang yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan data pribadi. Nah, analisis kebutuhan inilah yang menurut saya kurang dilakukan. Sehingga orang yang masuk dan mengisi jabatan-jabatan publik ini bukanlah orang yang memiliki full kompetensi di bidang yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan itu nggak ada sama sekali. Dan itu tradisinya memang ada di ASN ya? Ada di ASN. Di ASN itu ada analisis kebutuhan namanya. Sehingga ketika penerimaan CPNS, sarjana komputer 1, sarjana hukum 1, itu jelas kan. Kalau kita lakukan itu di pengisian jabatan-jabatan publik, di lembaga-lembaga sampiran negara, itu jauh lebih bagus. Ya bayangkan di Badan Perlindungan Konsumen misalnya, orang yang nggak punya tracking perlindungan konsumen, maka kerugiannya adalah dia membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk belajar lagi. Gitu. Kalau cepat belajarnya. Gitu. Atau dia di situ akhirnya menjadi beban, bisnis as usual. Dia datang ke kantor, tanda tangan, segala macam, gua yang mengurusi gitu. Kalau dia nggak bikin masalahnya udah untung ya. Udah untung. Makanya bisnis as usual aja selama 5 tahun atau selama 4 tahun. Artinya kerugiannya pada keuangan negara ya kan? Keuangan negara gaji tetap itu. Iya. Tapi kalau dia bikin masalah, artinya publik secara luas lebih diuntungkan, lebih dirugikan lagi. Iya, kita tidak tahu. Kita belum pernah melakukan kajian termasuk saya. Berapa sebenarnya duit negara untuk menggaji komisioner-komisioner dari ratusan komisi ini? Dengan gaji yang rendah saja, katakan 10 juta per orang, dengan 100 komisi, setiap komisi rata-rata 5 orang, itu hitung berapa itu biaya negara yang harus dikeluarkan ke situ. Kali satu periode. Satu periode. Rata-rata 4-5 tahun kan? Iya, 4-5 tahun.
Belum kalau lembaga yang itu juga ada mandat di daerah ya, Iya, di provinsi. ada di provinsi, ya daerah juga begitu. Biaya, jadi economic analysisnya menurut saya sih harus dijalankan ketika melakukan fungsi pengawasan itu. Ternyata pemerintah sudah menghabiskan anggaran sekian untuk sekian lembaga dalam setahun. Sehingga DPR bisa menghitung, oh ternyata lembaga ini tidak efisien, ya sudahlah, mau dibubarin, gitu aja pada akhirnya gitu. Artinya juga itu akan mendorong kualitas pengawasan DPR ya. Iya. Kok gini, satu sisi analisis ekonominya dilakukan, tapi sisi yang lain juga sebetulnya kan performance Betul. appraisal-nya dilakukan kan. Betul. Artinya gini, kita kan tidak boleh juga melihatnya sepihak ya. Artinya Ya. duit negara habis sekian. Tapi kalau duit negara habis sekian menyelamatkan duit negara yang lebih besar misalnya, Bisa. artinya kan itu efisien. Betul. Artinya kan lembaga itu perform. DPR kan juga selama ini gua nggak tahu ya, belum terbiasa kayaknya dengan mekanisme yang pengawasan yang terstruktur, sistematis, terukur, ada perencanaan yang jelas gitu loh. Gimana Vi caranya mendorong agar DPR itu punya perencanaan di sektor pengawasan gitu? Iya, ya selain dua fenomena tadi ya soal pembentukan tim, kemudian juga ada supporting system. Sebetulnya pengawasan itu bisa direncanakan oleh komisi, karena komisi punya mitra kerja, komisi punya undang-undang yang menjadi bidang kerjanya. Nah dari situ sebenarnya dia bisa melakukan pengawasan. Persoalannya memang ini, dia nggak bisa melakukan sendiri karena banyak banget. Iya. Mitra kerjanya banyak gitu ya, sehingga komisi ini nggak bisa kerja sendiri karena selain soal mitra kerjanya banyak, sehingga dia harus banyak fokus gitu ya. Kemudian yang kedua dia harus mengajak dia kelompok-kelompok publik yang punya concern di isu itu. Itu kurang, DPR itu kurang soal itu. Sementara bertebaran berbagai kajian, berbagai hasil riset yang itu hasilnya kalau itu dicerna oleh DPR, kemudian didorong di fungsi-fungsi pengawasan itu bisa dahsyat gitu. Tapi sebetulnya mereka punya kan supporting system kalau memang mau dipakai gitu, digunakan, diperintahkan untuk katakanlah membuka jaringan dengan masyarakat, Civil society, dengan civil society, dengan kampus, dengan praktisi itu sebenarnya bisa ya. Iya bisa. Nah, yang menarik juga kalau lembaga yang di luar ini independen. Kadang kan ada juga beberapa lembaga yang niatnya bukan lembaga pengawasan, tapi nyari proyek juga ada juga. Iya. Ya kalau itu, gue sih percaya waktu akan membuktikan mana yang benar, mana yang enggak gitu. Iya, karena jangkauannya itu kan se-Indonesia gitu Mas ya. Sekarang kayak perputaran informasi itu ke seluruh Indonesia. Kasus-kasusnya kan nggak bisa tercover semua. Nah itulah kemudian butuh penataan di supporting system. Ada supporting system untuk anggota, ada supporting system untuk fraksi, tenaga ahli fraksi gitu ya, tenaga ahli komisi, kemudian ada badan keahlian DPR. Ini kan empat-empatnya ini punya fungsi yang berbeda-beda nih. Komisi itu lebih profesional, termasuk badan keahlian ini lebih profesional. Tapi kalau ahlinya maksudnya? Iya, maksudnya dia dukungannya misalnya lebih data-data yang sifatnya objektif. Nah kalau fraksi sama anggota itu kan tergantung perspektif atau pandangan fraksi maupun pandangan anggota ini. Nah ini belum sinkron gitu ya, kalau saya lihat ini belum sinkron, sehingga hal-hal yang seharusnya bisa dihandle oleh misalnya ini seharusnya bagian komisi untuk evaluasi keberadaan satu komisi, komisi negara gitu ya maksudnya. Itu seharusnya dia ada di komisi yang ada di DPR, tenaga ahli komisi mesti menghandle soal itu ya. Nah ini belum terjadi. Kira itu sih Mas. Oke. Sip. Nah kalau balik lagi tadi ke ini ya, alternatif solusi kan tadi Om Yasin bilang, ya sudah kalau begitu DPR sebaiknya melakukan fit and proper lembaga-lembaga yang dimandatkan konstitusi aja. Salah satunya itu, yang kedua tadi saya katakan task force bersama. Joint task force ya. Itu juga salah satu solusi yang bisa dipikirkan ke depan. Jadi tidak perlu birokrasinya jadi panjang karena ini efeknya ke biaya, efeknya pada waktu gitu ya. Dan kebutuhan desain lembaga sebetulnya. Dan kebutuhan desain lembaga. Paling tidak meminimalisasi pertimbangan politis ketika memilih seseorang gitu. Karena ada orang lain yang memberi penilaian.
Kalau DPR tok kan udah bebas dia. Ya. Tapi kalau ada orang lain, dia agak sungkan juga. Ini pilihan partai ini, jadi agak susah dia. Sip. Thank you banyak. Oke. Sama-sama. Kita lanjut diskusinya untuk topik yang lain. Siap. IPC ini masih banyak nih untuk yang DPR nih harus dikeluarin satu-satu ya. Iya. Oke, thank you sekali lagi Vi, Om Yasin. Iya.